Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, padun gaul dan pemuda gaul Nusantara yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan dan langkah hidup. Selalu kami doakan ya sedang sakit ataupun kalau sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Alhamdulillah berkah sering menyimak konten-konten yang kami tayangkan, banyak netizen yang ingin belajar, mudah-mudahan diberi kemudahan semua dan diberi kepahaman. Pemirsa, berpijak dari kisah yang sangat melegenda, yaitu ketika kakek buyut manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam dulu ketika masih tinggal di surga, Allah memerintahkan agar malaikat dan iblis sujud hormat, sujud melayani kepada malaikat dan iblis, dan yang mau hanya malaikat dan iblis tidak mau. Kemudian iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, tapi iblis punya permintaan, yaitu akan mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak turun Nabi Adam, dan Allah mengizinkan. Itu kisah sangat masyhur dulu. Apakah sampai sekarang masih terjadi hal itu, yaitu anak turun iblis masih selalu menggoda anak Nabi Adam untuk menjadi teman di neraka nanti. Untuk itu juga berpengalaman dari konten-konten saya yang dulu, yaitu masalah amaliyah akhir zaman dan manusia akhir zaman ini siapa yang paling dimusuhi oleh iblis. Silakan cari konten saya, ada. Kali ini saya ingin ngecek nyata, yaitu kira-kira apa yang terjadi pada salah satu rekan jamaah saya ketika sedang beramaliyah, mengamaliyah apa yang diajarkan seperti yang ada di Al-Husaini. Kali ini pengalaman nyata tentang rekan kami yang kebetulan merantau bekerja di luar pulau sana. Apakah benar ketika dia amaliyah ada golongan iblis yang mengganggu, tidak suka? Kami panggil yaitu Pak Amin. Pengalaman nyata. Benar Pak Amin? Alhamdulillah Pak. Selamat Pak Amin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siap. Gini biar kayak si beli tadi. Waalaikumsalam Pak Amin. Iya, waalaikumsalam Pak. Gak deket sini nah. Yeah. Jauh-jauh tak cokot ini sampean kan jauh. Nah, kira-kira ketika buat mengamat amaliyah seperti yang kita di sini, pernah gak ngalami gangguan sampean? Sering sih Pak. Sering. Cuman nggak begitu saya hiraukan. Tetap lanjut saja lah. Terutama di kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Ada aja gitu. Kalau untuk gangguan fisik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah tidak begitu ada lah kalau fisik. Tapi kalau berbau yang di sekitaran ini Pak. Oh gitu. Tapi yang nyata ya. Baik istilahnya mengganggu biar nggak istiqomah gitu ya. Iya. Ini bisa cek sampean ya. Tak bangkitkan ya. Saya udah oleh tertentu kan kalau bangkitkan ya. Sekarang saya cek, benarkah golongan iblis itu selalu mengganggu pada kita yang amaliyah? Ikhlas Pak ya. Bismillah ya dengan izin. Yang selama ini mengganggu Pak Amin ketika amaliyah sekarang juga bangkit. Wallah, bangkit. Tunjukkan siapa kamu. Kenapa kamu diikat? Golongan apa? Iblis. Dari iblis. Kenapa diikat kamu? Mau ngelawan soalnya kan? Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa diikat? Jadi mau ngelawan kalau begitu? Yang ikat siapa yang ikat itu? Musuh saya. Siapa musuh kamu? Golongan saya. Wah, ya bener kalau ngomong saya nggak lihat kok. Jangan pura-pura tidak tahu. Saya nggak tahu, cuma tahu cerita. Lepaskan dulu. Lah kalau kamu nggak ngelawan, baik-baik dilepas. Tapi kalau kamu ngelawan ya diikat. Assalamualaikum Mas. Kalau dia jujur dilepas, kalau bohong baru diikat. Nah ini kan enak.
Enak, kan bukan salah saya. Ada lah. Ya, aku mau tanya aja. Kamu si iblis? Iya. Tadi dari mana tadi? Saya dari suatu tempat. Tempat mana? Tidak jauh dari sini. Sini mana? Sebelah selatan. Selatan? Iya. Selatan mana? Di mana? Di situ sedang dibangun tempat untuk melaksanakan apa yang kalian laksanakan di sini. Ah, maksudnya gimana? Saya dari tempat di mana di situ dibangun sebuah tempat untuk melaksanakan apa yang seperti kalian laksanakan di sini seperti ini. Jauh dari sini? Dekat sama sini? Tidak jauh. Di kota sini? Tidak. Maksudnya? Selatan. Yang kiri jalan itu? Iya. Yang besar itu? Banyak apanya itu? Kotak-kotaknya itu? Iya. Hah? Ya banyak tempat-tempatnya orang seperti kamar-kamar itu. Di sana. Sana mana? Orangnya sering ke sini. Maksudnya? Orangnya sering ke sini. Sering ke sini, ngapain ke sini? Melaksanakan apa yang seperti kalian laksanakan. Ya terus? Saya dari tempat itu, di sekitar tempat itu. Tapi tidak di bumi ini. Tapi kenapa? Tidak di bumi ini. Di bumi ini? Saya di atas. Oh gitu. Ya kamu sama sana, kamu sana membantu mereka atau ngambil lupa. Ini kamu udah beli dapat dari saya, kalau ngambil dikit kamu loh. Loh, balik semua? Tidak, saya tidak mengambil. Yang ngambil siapa ini? Teman kamu? Ada anak buah saya. Ada anak buah saya yang datang ke sini. Kasih tahu suruh balik gitu, aman. Kalian semua pergi saja. Pergi sana. Suruh ngambil lopah aja. Biasanya ngambil lopah kan? Sudah pergi semua. Nah, udah terasa sekali kamu. Masa ngeroyok saya? Aku sih kamu keroyok gimana? Kamu si iblis. Iya. Secara manusia berapa umur kamu? Saya sekitar 5.000 tahun. 5.000 tahun, agak tua sekali sampean ya. Terbuat dari apa kamu? Dulu saya tercipta hubungan dari antar iblis. Oh, antar iblis. Berarti bukan dari api kalau begitu ya? Bukan. 5.000 tahun dunia manusia. Ya. Tapi tinggal di mana selama ini? Saya berkeliling. Keliling kemana? Keliling seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau usiamu segitu, apa yang kamu tahu soal Prabu Baduk Bondowoso? Dia adalah manusia pilihan. Apa itu? Musuh saya juga. Pernah sama beliau? Ya. Pernah, tapi dengan pasukannya. Terus apa yang kamu tahu soal Prabu? Saudara. Apa? Jangan mengganggu. Saya tidak apa-apa. Anak buahmu suruh balik aja, aman. Dari peta ikat nanti loh. Dia jauh. Kenapa nggak rela? Oh, tadi keterangan aja. Dia gitu. khawatir. Nah, dilihat dari jauh. Tak ikat kamu nanti. Lihat di tangan saya. Ya. Lihat tangan saya. Makanya itu. Kasih tahu mereka. Sudah. Terus apa yang kamu tahu soal Paku Angledarmo? Dia adalah salah satu keturunan dari Prabu Baduk Bondowoso. Itu ada nyata itu, bukan legenda itu Angledarmo itu. Bukan. Ya betul kalau ngomong. Iya. Jadi termasuk keturunan itu bukan legenda ya. Kamu kenapa kesakitan? Santai aja. Saya diawasi sama Malik yang ada di sini. Makanya itu jangan banyak tingkah. Oh ini. Saya seperti ini. Oh kayaknya seperti itu. Wah, kentok sakti berarti kamu ya. Terus selama ini kamu membantu orang dalam hal apa aja? Yang membantu itu hanya anak buah saya. Ya saya tahu kan perintah kamu juga.
Saya hanya menerima upah dari mereka. Oh, terus anak buah tapi bantu apa aja? Menyesatkan manusia. Caranya bagaimana? Mencari teman sebanyak-banyak. Ya caranya bagaimana? Caranya ya biar bermaksiat, tidak usah melaksanakan apa yang jadi perintah oleh Tuhannya. Oh begitu. Kita banyak. Sangat banyak. Nah ini yang aku ingin penasaran. Mas ini kan orang seperti aku, juga lagi belajar beribadah dengan agama Islam. Katanya juga biasa-biasa saja, tapi ada juga gangguan. Malah aku minta dengan izin beliau, kamu yang muncul. Apa yang sebenarnya Mas ini? Kamu yang muncul. Saya menelusuri orang-orang siapa saja yang mau membantu di tempat di mana sedang dibangun tempat peribadahan itu. Salah satunya anak ini. Oh. Emang aku juga bantu itu. Kamu juga. Kenapa? Kamu nggak terima itu? Anak buah saya banyak yang mati. Yang mati kenapa bisa mati? Aku bunuh? Ya. Bisa apa saya? Bakar, dilempar ke neraka. Loh maksudnya gimana? Iya, dengan doa-doa kamu itu. Doa bagaimana? Bersambung dengan gurumu. Bukan Pak Hakim yang dibangunnya. Tapi kamu gak rela kalau kamu bantu ke sana? Tidak. Kenapa gak rela? Kamu baca saja ini. Apa? Ini yang di dadaku. Gak tahu saya. Ini ada perintah. Perintah apa? Perintah di mana saya harus memusuhi orang-orang yang ada di jajarannya. Oh, jadi kamu yang perintah siapa kamu itu? Atasan saya. Diperintah apa kamu? Jelaskan. Mengganggu, mengusik, apa? Dan juga membasmi. Membasmi orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini adalah musuh kami. Orang-orang macam mana musuh kamu? Orang-orang yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Raja di alam gaib. Secara singkat berarti kamu diperintah oleh Tuhan kamu untuk musuh orang-orang yang mengamalkan ajaran dari alam gaib itu. Iya. Aku jadi penasaran. Kami ini manusia, masuk belajar di alam gaib, lucu kamu itu. Jelaskan coba. Kalau kamu tahu. Kamu kan pintar iblis. Saya tahu orang-orang yang belajar dengan beliau itu. Terlihat dari aura. Bukan begitu. Kau bilang tadi kan dia belajar di alam gaib. Kamu manusia kok di alam gaib gimana? Kamu nggak salah ngomong. Sang Hyang. Sebutkan aja, kenapa mesti marah? Panas. Kok malas kenapa? Itu kan di alam gaib. Lah kami ini manusia, masa belajar sama alam gaib? Gelar itu adalah gelar di alam gaib. Terus? Seseorang manusia yang mempunyai gelar di alam gaib. Dengan gelar tersebut ada manusianya. Oh, jadi yang di alam gaib bergerak nirwana itu ada manusianya. Iya. Jadi kami nggak salah kalau benar manusia dong kalau begitu. Iya. Ya. Lalu kenapa kamu musuhi kami? Kan ada tempat belajar yang lain-lain tuh yang punya gedung tinggi bagus-bagus itu. Kamu pernah mendengar tidak? Apa itu? Kisah yang terdahulu. Apa itu? Bahasanya. Nenek moyang kami itu akan mengganggu kalian anak cucu Adam terus? Sampai akhir kiamat. Saya pernah mendengar itu. Jadi kami mempunyai izin atas kuasa untuk mengganggu anak cucu Adam. Ya memang diizinkan. Dan kalian
yang pantas kami ganggu. Kamu salah lihat. Kami nggak ngapa-ngapain juga, tempat kami jelek begini. Kami nggak banyak, kami orang bodoh-bodoh. Kamu nggak salah alamat. Yang harus kamu ganggu itu yang mereka yang hafal Al-Quran, pada hadis, yang banyak pengikutnya itu, yang tempatnya megah-megah itu. Kamu salah alamat. Memangnya manusia Apa? salah alamat. Kami ini bangsa goib. Kami ini Saya iblis. tahu, mereka kasih tahu. Itu yang harus kamu. Kami bisa melihat Apa? mana yang perlu diganggu dan mana yang tidak. Itu menurut kamu sendiri yang perlu ganggu yang mana kalau begitu? Semua yang berkaitan dengan beliau adalah musuh kami. Beli saya maksudmu? Itu tadi yang gak mau saya. Loh, kamu nggak salah. Mas ini, saya ini orang biasa aja kan? Saya sebut penguasa alam gaib saja. Iya, kamu nggak salah kan seperti itu. Kalau kalian pasti paham siapa yang saya maksud. Ya saya paham, tapi kan kamu nggak salah alamat. Mas ini orang biasa, justru banyak dosa. Malah kamu ganggu seperti ini. Kalau kamu bangun kan wajar, tempat wudhu, tempat sholat. Kenapa kamu nggak malah yang datang ke tempat yang banyak pengikutnya? Yang Buat mereka, apa? ya itu kan yang mereka orang-orang pandai itu. Kalau kamu bisa melihat orang-orang seperti itu, kalian lihat dalamnya. Itu golongan kami. Saya nggak tahu, makanya aku tanya sama situ. Luarnya saja yang seolah-olah alim, seolah-olah beriman. Itu kan menurut kamu kan itu pembohong kamu itu. Saya ngomongmu sendiri kamu itu. Kalau saya berbohong, meskipun saya iblis, saya juga kena undang-undang di alam gaib. Oh, kalau bohong juga terpotong-potong. Gitu. Terpotong-potong. Ini aku maksud. Dilempar. Kamu kalau mengatakan orang-orang yang banyak pengikutnya yang itu malah tidak kamu ganggu, malah orang-orang seperti ini yang bodoh ini kamu ganggu, kan kamu rugi. Bodoh dilihat dari sisi luarnya. Manusia terlihat bodoh. Akan tetapi secara rohani belajar mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan cara yang sudah diajarkan sama beliau, itu punya power, dan power itu terlihat, bisa itu yang terlihat. menarik kamu untuk mengganggu begitu. Ya. Terus ngomong-ngomong, selama ini menurut pantauan daripada anak buahmu, sudah banyak berhasil nggak kamu mengganggu orang-orang macam Mas ini, macam saya yang belajar seperti ini? Sudah banyak berhasil nggak? Kami tidak akan lebih, tidak akan berputus asa, tidak akan berhenti sampai kapanpun. Akan kami ganggu, meskipun kalian sudah mengikuti amalia dari beliau. Banyak berhasil selama ini? Justru kamu tuh lebih banyak berhasil tugas kamu. Sebentar, saya tidak suka kalau dipotong. Lanjutkan ngomong. Justru apabila kami menggoda dari orang-orang seperti kalian yang mengikuti amalia dari beliau, jikalau berhasil, posisi kami langsung melesat, naik pangkat gitu. Aku tanya, iya, banyak berhasil nggak sudah? Ada. Oh. Dan itu sudah beberapa saat yang lalu. Tapi kami akan bekerja terus menerus. Terus ini tahapan-tahapan kamu untuk menggoda orang-orang macam kami, paling awal kamu buat apa orang itu? Yang pasti tidak akan kami sakiti. Terus? Karena yang membuat sakit itu adalah jin kelas rendah. Kelas rendah. Terus berikutnya? Kalau saya hanya membisiki, ibadahmu sudah
Bagus. Sudah benar. Mereka semua salah. Jadi kamu yang terbaik. Kalau orang tersebut sudah merasa, ya sudah. Oh, itu termasuk Kami dengan mudah tinggal mengatur strategi selanjutnya saja. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu jangan udah merasa benar, merasa bisa, itu benar kamu juga. Itu bagian saya. Oh, bagian kamu di tingkat tinggi begitu. Itu persifatan saya. Terus menurut kamu, selama ini kamu sudah mencoba menggoda memberi rasa benar, rasa baik itu bagaimana bisa dikalahkan rasa seperti itu? Caranya apa? Agar manusia itu tidak merasa benar? Hanya dengan mengingat Tuhannya. Di hembusan nafas itu bisa mencegah untuk kami lebih terus ke dalam. Itu saja bentengnya. Oh itu ya. Dan itu apalagi? Membersihkan diri setiap saat. Oh itu caranya ya. Agar semua kotoran yang ada di hati dan pikiran bisa dikeluarkan sedikit demi sedikit. Oh gitu. Dan juga beliau juga sudah memberikan kemudahan untuk para pengikutnya dengan memakai produk-produk seperti itu. Kamu tahu juga kamu? Tahu? Saya ini iblis, kamu lupa. Saya tahu, makanya kamu tahu juga ini apa? Isinya apa? Tahu? Tahu. Apa? Golongan cahaya. Gunanya untuk apa? Tanyain? Tidak mau. Tidak mau. Ya. Jadi jelas memang golongan kamu gak ada hentinya untuk mengganggu terus begitu ya? Sampai hari kiamat. Oke. Kami diizinkan. Cuma kok salah sasaran gitu loh, kok gak ganggu mereka yang punya apa pengikut banyak, gedungnya mewah itu, yang pakainya bagus-bagus itu, malah ke kami nih nggak bisa apa-apa itu loh, itu yang aku maksud. Sudah dari tahun lalu itu semuanya dibuka satu persatu. Oh iya. Terus? Coba saja kalian lihat di dalam media yang kalian punya. Jangan rame tuh ya, banyak musuh-musuh kontak-kontak itu ya. Banyak yang punya bangunan keagamaan besar yang di situ banyak murid. Akan tetapi perilaku, tingkah laku, adabnya sama sekali tidak mencerminkan seorang yang alim. Oh, itu bukan kamu kalau begitu ya. Itu dalamnya seperti saya. Oh, udah. Berarti banyak berhasil dong kamu. Tentu saja. Ya udah, terima kasih. Jadi ya jelas selama ini yang ganggu Mas ini saya untuk tekun seperti belajar seperti ini golongan kamu kalau begitu ya. Ya. Itu kamu katakan lebih musuh utama sekarang. Yang paling kamu musuhi. Ya. Ya udah, terima kasih banyak. Saya gajian sama kamu kan. Nah, silakan kamu kembali. Masih bertugas atau kembali pulang ke negaramu? Hah? Masih. Terus apa hubungannya aku dengan bangun tempat yang baru itu? Kok kamu ganggu kami itu? Kalau kami bantu kan wajar bagi manusia, belikan semen, belikan pasir. Apa itu di sana? Erat sekali hubungannya sama kalian. Ya kenapa? Kalian mencoba memperbesar tempat untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang benar. Ya itu kan tugas manusia. Kembali mendekat. Sudah saya bilang, biarkan saya bicara. Lanjutkan. Kaitannya sangat besar. Orang-orang seperti kalian. Kalian memperbesar area untuk mengajak manusia-manusia yang ingin bertaubat. Itu diberi pelajaran, diajak belajar. Dan itu adalah musuh. Kami tidak rela. Oh begitu, ya tidak apa-apa. Kaum musuh kami pun juga itu izin Allah. Dan kami jelas juga tidak boleh musuhi kamu, toh. Walaupun kau musuhi kami nggak boleh musuhi kamu. Iya, paham? Dan aku yakin kami jadi belajar
tawakal pada Allah, hanya Allah bisa menolong kamu. Sekarang dengan adanya kamu mengganggu tempat yang baru kamu bangun, situ ada nggak perubahan yang baik untuk diri manusia? Sesuatu, ayo jujur. Nah, terus kamu ganggu toh? Beruntung sekali ada yang menjaga. Dalam menjaga. Belum lama. Dah, terima kasih. Silakan kalau aku boleh minta izin beliau, ini kamu juga sejat manusia yang sudah kamu perbudak untuk ganggu tempat situ, kamu ambil di perintah Allah. Saya tahu anak buahmu suruh ngambil. Itu manusia loh. Karena Biar anak buah saya. ya, yang bentuk manusia yang ganggu situ sengaja ambil. Hei, Kalian ambil semua. Setelah kamu gitu kan? Roh dan sukmanya bawa ke sini. Semuanya yang mengganggu daerah itu, ambil semuanya. Bawa sini. Aku ingin mendengar kabar 2-3 hari sana banyak yang keok. Semangat Din, semangat Mal, dibantu kayak gini kok. Masih muda-muda kok. Nek wani jadi wani kan. Allah. Ya. Udah. Termasuk juga anak buah yang ganggu sini suruh ngambil sana. Enggak. Sudah semua. Yang sekitar sini kan yang sana baru saya bangun. Yang sini kan belum. Kan banyak toh. Ya pakainya putih-putih itu. Semua yang di bawah kuasa saya. Allah. Kalian ambil semuanya, sudah waktunya kita berpesta. Semuanya. Pas malam si Suro kan pas ini. Banyak sekali. Ya, panen kamu. Panen. Wujud nyatanya apa di tubuh manusia nanti? Tubuhnya manusia yang kamu ambil rohnya itu. Wujud nyatanya apa nanti? Wujud nyata jasad mereka. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Apa yang kau mengandung wujud nyata pun saya pun. Apa wujud nyata? Resiko tanggung penumpang. Dah. Dan kamu berdoa lagi. Sekarang waktu tubuh ini keluar. Allah. Amin. Ajar. Ending. Lagi. 5 Pak. 1. Alhamdulillah pemirsa, demikian kira-kira obrolan kami dengan goib yang sebenarnya tidak saya inginkan. Saya ingin tahu kira-kira yang mengganggu ketika amaliyah teman saya ini apa. Ternyata adalah golongan iblis. Silakan kalau baru disimak. Makanya untuk rekan-rekan saya tetap semangat, istiqomah, belajar istiqomah. Ternyata gangguan iblis itu datang terus menerus. Pak Amin ya. Begitulah kira-kira kita baru mengembangkan masih baru kayak gitu efeknya sana Hakim ya. Kita mau Allah wala bisawab. Bukti nyata kalau kita berjuang dakwah yang benar, iblis baik yang bentuk nyata pun gaib yang terima. Ya, yang nyata yang bentuk manusia itu banyak yang gaib itulah cerita kisahnya. Ini udah masyhur kisah ini dan itu terjadi semua atas seizin Allah dan merupakan ujian dan cobaan bagi mereka-mereka yang mau berjuang. Pemirsa, semua kejadian ini, hidup ini sudah ditakdirkan dan ditentukan Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu menjadi obrolannya banyak kelemahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah manfaat untuk saling menguatkan, saling mendukung dalam belajar amaliyah. Terima kasih. Salah kata, salah ucap kami, mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.